Kan isi bensin kita udah oke, lanjut lagi. Ayo bikin konten. Setelah lihat contoh tadi, ya mungkin tadi ya balik lagi, waduh alatnya mahal segala macam. Kita bisa bikin pakai smartphone. Untuk di sana, kalau mau sabar 15 tahun, tapi kalau mau lompat, ayo pakai smartphone aja kita bisa percaya. Nah. Sebelum tanya jawab, saya mau kasih sedikit ini ya jadi ini bahan materi sebenarnya ada di sini. Tadi baru contoh-contoh aja. Jadi untuk mengerjakan konten, entah itu konten TikTok, konten YouTube Short atau apapun itu, Instagram, reel, video, itu semuanya butuh ini. Ada 3 tahap produksi yang harus kita kerjakan. Ini berlaku untuk hal kecil sampai pembuatan film. Semuanya pakai tiga tahap ini. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga penyelesaian. Ya kan bahasa ininya praproduksi, produksi dan pasca produksi itu berlaku di semua tahapan produksi untuk konten yang kita kerjakan. Loh, kan saya cuma mau bikin TikTok, kenapa harus pakai perencanaan gitu kan? Ya kita mau bikin TikTok make up gitu, kan kita rencanain kita mau make up gaya apa gitu kan, kita pasti rencanain ya, itu pasti kita berencana. Oke. Kita masuk yang pertama dulu, perencanaan praproduksi. Apa aja itu? Naskah, kita butuh naskah, kita butuh talent, lokasi, persiapan alat, properti, dekor atau musik. Ini harus dikerjakan sebelumnya, ini adalah perencanaan. Merencanakan sebelum melaksanakan. Loh kan saya cuma mau bikin ini make up doang gitu, kenapa harus pakai naskah? Kita kan mau bikin tahapan make up ya, kita kan harus oke, 1, ini 2, ini 3, ini. Nah, sebenarnya bukan naskah harus pada suatu hari gitu, nggak usah gitu. Maksudnya saya mau bikin ini entah cuma dipikirin doang atau ditulis, lebih baik kalau ditulis. Kerjaan sendiri kan dibikin doang bisa, tapi kalau ada kerjaan berdua, bertiga, atau ber-10 itu harus ditulis semua tahapan-tahapan. Kita mau ngapain nih? Untuk ngapain? Untuk apa? Nah, kadang perlu ngomong juga kan, nah itu harus naskahnya. Ngomong, kalau kita ngomong asal ngomong, kita ngomong sih bisa ya, tapi kadang durasi cuma 10 detik, kita ngomongnya kepanjangan, akhirnya nggak kepake. Nah itu harus ada naskahnya. Kemudian kita butuh talent, mungkin talentnya kita sendiri, pakai TikTok, joget-joget kita sendiri gitu kan. Tapi kan kadang kita cuma suka bikin video, kita bisa ngeditnya, kita bisa bikin bagus nanti hasil akhirnya, tapi wajah saya nggak good looking gitu, sekarang good looking. Itu muka saya nggak kamera friendly lah gitu. Begitu kamera ada kita kan kacanya langsung cekat gitu kan. Jadi nggak kamera friendly, jadi teman kita yang kita pakai ya kayak semacam ini. Saya pakai Debbie untuk yang jadi modelnya. Kalau saya jadi ini anda masih sini langsung semua gitu ya, nggak enak dilihat lah gitu. Makanya saya minta Debbie jadi talent untuk ya cuman gini aja tadi pegang segala macam. Supaya enak dilihat talent ya, karena ini visual ya, video itu kan visual. Kalau siaran radio suaranya bagus, begitu ketemu orangnya suka kecewa gitu, penggemar mendengar radio jatuh cinta gitu, begitu ketemu penggemar gitu sering kejadian seperti itu ya. Sekarang orang penyiar radio nggak begitu ini, karena orang biasanya udah tahu penyiar radio fotonya apa di Instagram mereka udah tahu ya. Tapi talent kita perlu talent. Lokasi. Nah lokasi ini kita perlu lokasi yang bagus. Loh kan saya cuma bikin make up doang, cuma bikin masak. Ya lokasinya mah masak jangan di kamar, ya di dapur. Itu lokasi gitu kan. Lokasinya harus kita tentukan dulu. Persiapan alat. Kita mau make up, harus alat make up harus ada sesuai tema yang kita bikin tadi. Masak pun kita harus sesuaikan dengan masakan yang mau kita buat. Ya alat harus siap. Apapun itu, kita bikin apapun, cuma joget pun tripod harus siap, segala macam harus siap. Backgroundnya jangan sambil ini tahu emak kita lewat sambil nyapu gitu.
Ya, kita harus siapkan ya, properti, dekor, musiknya kita harus siapkan. Perencanaan itu di awal, disiapin dulu semuanya, udah siap semuanya. Banyak sih sebenarnya, cuman kalau banyak nanti kita pulang jam 12 malam ya. Oke. Nah, kadang ya, kadang persiapan dan pelaksanaannya bisa beda. Ya, kita udah siapin matang nih. Ya gitu kan, udah siap-siap. Ya. Ini kalau lompat, kita bayangin kan lompat sama bannya gini. Lompat orangnya doang. Apa? Persiapan dan pelaksanaan. Itu kadang seperti ini, ya. Lokasi nggak sesuai. Kita udah begini, lu cari lokasi ya, ya. Sampai sana gitu. Oh, bagus. Kita sampai sana cek. Begini. Beda sama yang kita harapkan. Atau kemarin pas di sini, wow enak, tempatnya luas, tapi begitu kita datangnya pas hari halnya, udah di tempat pasar kaget. Udah kita nggak bisa syuting dari itu. Gimana gitu kan ya? Properti atau kostum gagal, ya mungkin dekorasinya ambruk, kayak apa kayak kita lagi tengah-tengah syuting patah, bajunya sobek, kecilan sobek sini, gitu kan, itu bisa terjadi. Ya dulu waktu syuting Pengorbanan, Albert suaminya Lady syuting aneh sobek di kamera. Ya kostum gagal, cuaca berubah, ya kita nggak tahu cuaca, kita nggak pernah bisa, meskipun kita lihat di ramalan cuaca hari ini terang atau hujan, ya kita nggak tahu, kecuali kita manggil Rara yang gitu ya. Cuaca bisa diatur, tapi cuaca bisa berubah, atau tim kurang kompak. Nah ini biasanya suka gitu tuh. Pas kita perencanaan gitu, begitu pelaksanaan, wah Pak berantem atau apa selisih paham, biasanya begitu ya. Atau ada yang mager, yang lain pada kerja, ini nggak ikutan. Nah untuk ini saya ada studi kasus ya. Ini, nah ya tadi ini, jadi gini, ini anak saya. Ini temannya, best friend-nya. Ini mereka yang merencanain tarian ini. Jadi Pak, anak saya datang saya mau bikin tarian ini Pak. Jadi kita di background-nya ini tuh bisa nggak kontainer warna-warni. Maunya begini, warna-warni gitu kebayangnya kan. Oh iya pasti begitu ya, kalau di otak saya juga begitu. Tiap kali di pelabuhan ketika Mas pasti warna-warni seperti itu. Nanya Pak Isar, oh ada? Ya, oh ada, bagus. Kita sampai sana, hijau. Tapi ya udah buat saya tuh udah sampai level, ya wis gitu. Banyak yang ini. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan atau produksi. Ya ini, sebenarnya pelaksanaan itu paling gampang di pelaksanaan, karena udah terencana semua. Kita bakal gini, ngambilnya ini, semua ada latihan ini. Syuting ya tinggal jalanin aja gitu ya, meskipun kadang salah, diulang, meskipun cuma make up, pakai lipstick, gitu. Ya udah, hapus lagi, ulang lagi. Tapi kesulitan itu udah gampang dilalui gitu. Terus evaluasi, syuting, evaluasi lagi. Gitu. Lihat hasil rekamannya tadi gimana? Oh masih kurang ini, syuting ulang lagi. Kalau enggak udah bener semua ya udah lanjut. Lanjutnya ke apa? Tapi sebelumnya biasanya ada dalam pelaksanaan ya. Ya dalam pelaksanaan ada. Ya, kadang di pelaksanaan tuh selalu ada aja sesuatu yang baterai atau memori habis, alat rusak atau ketinggalan, nyaret. Janjian jam 8 kita syuting atau jam 6 pagi kita syuting karena kita mau ambil matahari terbit, pada belum datang. Jam 10 baru datang nyaret. Ada yang sakit tiba-tiba, apalagi sekarang COVID, jadi kita nggak tahu kapan sakitnya gitu kan. Talent ngambek. Ya ini saya sih belum pernah ngalamin, tapi bisa aja terjadi gitu ya. Apalagi kalau anak-anak BG begitu, tiba-tiba nggak suka, moodnya lagi ini segala macam, ngambek atau berantem. Saya pernah sih produksi berantem, sutradara dan bagian make up properti sama talentnya berantem bertiga, saya ya diem aja. Udah berantem aja selesai, udah baru jalan lagi, oke. Atau kehabisan waktu, karena ngaret, kehabisan waktu.
Ya, jadi belum selesai tapi waktunya udah habis, udah malam, harusnya syutingnya siang hari tapi udah habisin waktu, ya udah besoknya lagi. Nah, penyelesaian atau pasca produksi. Nah, ini biasanya kerjanya editing, voice over. Misalnya kita habis syuting apa pemandangan gitu, terus kita nggak isi apa Mazmur 113 ayat ini, kita isi atau apa, isi suara lah gitu ya. Atau penjelasan masak gitu kan, pas masak kita nggak sambil ngomong gitu kan, nanti selesai kita syuting, kita edit, baru kita isi suaranya, masaknya apa, bumbunya apa aja dipersiapkan gitu, di voice over, isi suara. Ilustrasi musik, kasih musik, kemudian efek gambar gitu, efek suara atau apa gambar produk buat itu biasanya di sini. Teks, kasih teks, ini apa, bumbu masak apa aja ditulis di situ, itu teks ya. Nah, sengsara di penjelasannya. Ini yang belum pernah ngedit nggak relate, tapi yang pernah ngedit hanya Bung Deddy. Sengsara ya, sendirian. Biasanya pas syuting rame-rame gitu, waktu syuting rame-rame perencanaan, ini lu bagian ini ya, begini perencanaan ini segala macam, syuting rame-rame, begitu ngedit sendirian, semuanya hilang. Kita ngedit sendirian, nggak ada temennya. Dulu Pak Nathan Nael itu apa, kasih kit, saya temenin deh, saya datang sana bawa makanan biar ngedit itu butuh konsentrasi, jangan lu temenin ngajak ngobrol. Nggak bisa kerja sambil ngobrol, itu harus sendirian, apa, konsentrasi, motong-motongin yang pas gitu ya, itu memang butuh konsentrasi tinggi. Terus ada, udah gini, kok yang ini belum diambil nih, kurang nih shotnya nih. Nah, gimana ya diakalin, gimana? Kayak kejar waktu deadline, besok harus tayang, ini Sabtu malam, besok Minggu mau ditayangin, nggak tidur. Ini kerjaannya Bung Deddy, nggak tidur. Ya, jamnya beda masih. Saya juga gitu, jamnya beda. Makanya orang suka nyari saya siang nggak ada, malam. Tapi sekarang saya udah balikin lagi umur ya. Itu udah ada kuat. Ya. Laptop atau HP hang. Kita lagi ngedit gini kan, tinggal master sih cek, ya hang. Itu sering terjadi karena memorinya habis ya. Udah gini baterai habis, cek, mati kok, belum di save. Nah, tuh. Ini juga laptop atau apa, ini baterai habis, mati lampu atau belum lupa di save atau hang itu, kalau lupa di save kan juga nggak save. Ya udah hilang, ulang lagi. Dan berapa kali saya seperti itu. Anak saya kemana baru, di kamar gitu, kenapa? Belum di save, mati komputernya. Ya udah, ulang lagi. Ya selamat datang di apa, saya bilang welcome to the club. Ya setup, ya kita setup visual. Gambar itu penting banget ya, jadi kita harus benar-benar nempatin kamera kita proper sebagus-bagusnya. Kalau liputan sih ya liputan aja, atau mancing gitu ya. Kita nggak mungkin ngambil sinematik, mancing ikannya kapan datang ketangkep, kapan gitu, kita ngambil sinematik. Tapi kalau untuk apa, bikin TikTok yang jelas kita pikirin, terus kita bikin drama, bikin apa, video klip, kita harus visualnya harus bagus ya. Jadi kita harus ngatur komposisi, ngatur lighting ya. Komposisi itu ada rule of third, lighting ada 3-point lighting. Nah nanti kita praktekin ya. Rule of third itu seperti ini. Jadi layar itu dibagi tiga mendatar, mendatar mana sih? Ya pokoknya itu horizontal 3, vertikal 3, dibagi 3. Kalau kita taruh objek di garis, salah satu garis saja. Ini kan matanya si modelnya itu ada titik-titik pertemuan apa, ini. Nah di sini. Dan wajahnya ada di posisi sebelah sini, keseluruhannya di sini. Ini enak dilihat. Kadang kita shoot kok nggak enak dilihat, orang itu bikin nggak enak dilihat karena posisinya seperti ini, ya tuh. Yeah. Selama dia ada persimpangan ditaruh di persimpangan garis itu enak dilihat. Bagus apa enggak sih ya belum tentu, tapi enak dilihat gitu ya. Posisi ini dasar fotografi banget, dasar fotografi ya. Ini kucing, kalau kita geser sedikit aja mungkin udah beda, nggak enak dilihat. Tapi ini kalau begini, di HP Anda ada ini yang bisa diaktifin. Cuman beda-beda tiap HP, jadi saya nggak bisa ngajarin. Cari aja rule of third,
apa sih namanya kalau itu ya, grid kalau nggak salah. Nah, ini gunanya untuk itu. Kemudian 3-point lighting, nanti kita praktekin ya 3-point lighting ini. Seperti apa sih? Ya, ada key light, fill light, dan backlight. Ini nanti posisi lampunya seperti ini harusnya. Makanya saya minta ini ada lampu, nanti kita praktekin di sini. Bedanya apa sih? Ya, ada key light itu lampu utama. Lampu utama ini yang menyinari, yang terang, paling terang. Kemudian fill light ini jangan terlalu terang karena saya cuma ngisi dikit aja. Ada backlightnya ini buat memisahkan antara objek dengan background. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau cuma key light, satu muka doang ini yang terang, sini gelap. Terus kasih backlight, sininya mulai terang nih dari belakang nih. Jadi memisahkan antara dia, backgroundnya nih, dengan wajahnya dia. Kemudian kasih fill light ini kasih sini, ini gelap nih, dagunya gelap, dikasih sinar dari sini dia jadi terang di sini. Jadi enak dilihat. Ini basic banget buat fotografi, itu perlu banget ya. Itu dasar kita. Nah ini salah satu studi kasus waktu kita syuting ulang tahun gereja. Waktu itu almarhum Ibu Gembala kita wawancarai tentang makna nama gereja kami, Sosialim itu apa. Beliau cerita, dan ini 3 light minus 1, jadi cuma 2 poin aja. Karena lampunya ada dari ini, key lightnya dari sebelah sini. Karena kita punya pada waktu itu punya 2. Di belakang sini 1, harusnya dari sebelah sini ada lagi sedikit sinar gitu, jadi gelap sebelah sini. Nama Sosialim itu bukan hanya sekedar nama, tapi dalam perjalanan kehidupan jemaat sosial. Nah, ada ketinggalan juga. Begitu selesai syuting, kita udah rapi-rapi, kemas-kemas, lampu matiin, kamera copotin, terus Ibu Gembala lihat kan, iya lupa pakai kacamata. Nah lo ketinggalan. Ya sudah, akhirnya nggak jadi. Udah bagus begini, mau ulang lagi gimana? Ya udah, akhirnya sudah seperti ini aja ya. Jadi ini 3-point light minus 1 gitu. Jadi nggak apa-apa, kurang 1. Tapi nggak apa-apa ya, tetap aja bisa jalan. Juga merasakan. Ya, ini suasana syuting buat ini info sosialin. Kita lampunya juga seadanya juga. Nah, untuk di luar ruangan saat siang hari, cari tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Kenapa nggak boleh sinar matahari langsung? Kalau kita syuting sinar matahari langsung, matanya begini nih. Ya. Lagian kalau bisa begini pun, bawah hidung, bawah ini mata sini gelap. Jadi nggak bagus. Jadi cari tempat yang agak teduh supaya sinarnya rata. Oke. Audio ini kita perlu mikrofon kondenser, perlu headphone buat monitoring ya. Audio recorder kalau punya. Tapi di sini semua sudah komplit, jadi udah aman ya. Oke, ini ada bloopers. Ini ada yang salah. Dalam layanan informasi selama setahun ini, tidak selamanya kehadiran sabar berjalan yang baik. Ada saja terjadi kesalahan bagi setiap individu. Dalam edisi kali ini, kami akan menampilkan beberapa kesalahan yang terjadi selama setahun ini. Buat orang tua juga yang punya anak kecil. Waduh, apalagi soal itu? Persiapan acara pakai jeli, obat jantung, obat pelet. Oke, sebelum masuk ke ini sedikit praktek, ada pertanyaan nggak Q&A kali ini kita bisa nanya. Apapun yang pengen ditanyain, tanya nanti mungkin dari pertanyaan ini kita bisa langsung praktekin di sini. Kalau bisa, ya monggo silakan. Oke, ini thank you sebelumnya ya Om udah kasih refresh kembali dari tempat ini. Nana punya pertanyaan nih Om, untuk editor, aplikasi editornya Om pakai apa? Dan untuk pengerjaannya biasanya Om berapa lama untuk pengerjaan penyelesaian editingnya? Itu aja, oke ya. Kalau saya pakai Adobe Premiere bacakan. Adobe Premiere ya, Adobe Premiere bacakan. Jadi itu emang program itu emang berat, jadi komputernya harus paling enggak Core i5 lah paling enggak ya.
i3 dan i3 juga masih bisa. Anak saya pakai i3 dia udah ngedit macam-macam, dia bisa. Cuman ya gitu, lama kerjanya. Geser dikit tuh, geser dikit. Jadi nggak previewnya nggak bisa lihat enak gitu. Kalau untuk editing video saya pakai Premiere. Kalau editing efek-efek gitu kayak Superman terbang tadi ngilangin hijaunya pakai After Effects, itu satu paket. Ini ya satu paket itu bacakan semua. Terus audionya pakai satu paket juga, ada Audition. Jadi itu saya pakainya itu. Tapi kalau mau gampang sih jadi pakai KineMaster ya. KineMaster sih paling enak gitu kalau untuk cuman edit biasa aja. Tapi kalau special effect memang nggak nyampe ya. Tapi harus pakai ini. Sebenarnya sekarang ada yang gratis dan full bisa dipakai semua dia ada buat ngedit audio, ngedit efek, ngedit green screen, edit video segala macam. Tapi DaVinci Resolve, DaVinci itu gratis, free, cuman komputernya harus kuat. Itu memorinya RAM-nya 16 GB aja masih berat banget. Jadi itu memang kasih free tapi berat, susah ya. Itu saya pakainya Adobe Premiere. Terus ngerjain berapa lama? Biasanya sih paling cepat itu ya 6 jam itu kalau nggak pakai kendala hang, nggak datanya fresh semua 6 jam. Biasanya dulu saya kalau ngedit yang info gereja itu mulai habis ibadah, belum, saya kan gak ikut pemuda lagi waktu itu udah menikah. Jadi saya di atas di ruang multimedia ngedit, di bawah ibadah jam 6 sore ya, jam 12 malam kan istirahat nanti ada jam 8an baru makan, jam 9 lanjut lagi sampai jam 12 lanjut lagi sampai pagi, sampai jam 3 pagi. Itu biasanya jam 12 itu udah kasarnya udah jadi, dilihat dulu udah rapi, kira-kira rapi, oke, baru di render, namanya di render, dijadiin video. Itu rendernya tergantung efeknya, kalau efeknya kebanyakan bisa 3 jam lebih, jadi sambil tinggal tidur gitu. Jadi kadang saya ngerjainnya begitu karena ininya banyak, butuh editan banyak, butuh efek banyak, ya akhirnya jam 6 pagi baru selesai. Minggu jam 6 pagi, jam 10 ibadah, jam 6 pagi baru selesai. Saya selesaiin, terus tidur. Saya tidur jam 8 harus bangun lagi sebelum orang pada datang. Udah, harus cuci muka doang. Nah, saya kan dulu ke gereja itu cuma pakai, jadi saya jaket dalamnya apapun nggak tahu kan orang ya. Jadi udah saya kadang nggak mandi, udah gitu aja duduk di ruang multimedia, di multimedia nggak ada yang tahu. Saya nggak pakai baju apa, ya udah saya gitu aja gitu. Yang penting cuci muka, sikat gigi, udah mandi juga enggak gitu. Udah. Itu hidup saya selama 2013 sampai 2014 seperti itu tiap Sabtu, cuma Sabtu Minggu seperti itu. Jadi kalau Minggu sore pulang ke rumah itu akhirnya selesai hari itu. Minggu depannya begitu lagi ya. Jadi ngedit ini bukan pekerjaan yang mudah. Ngedit itu ya pekerjaan yang ya itulah pekerjaan sendiri yang tidak ya harus ngalamin sendiri sih. Tanya Bung Deddy. Ya itu aja. Ada lagi? Ya. Dia ada sempat tertarik sama Superman. Ini tadi Om ada bikin channel Instagram. Ya. Namanya menggambar ya. Ya. Nah itu sebenarnya itu menggambar langsung ke komputer atau gambar skaternya gambar tangan dulu atau bagaimana? Karena 1 detik itu butuh 8, ya. 12 sampai 24 ya. Ya. Gambar untuk 1 detik. Kalau bisa bikin seperti itu butuh kalian khusus atau memang kita bisa buat sendiri Om? Yang ada basicnya gitu ya. Oke. Gitu. Pengen banget sih Om buat kritik gitu. Kalau bisa gambar, tentu bisa. Kalau bisa gambar ya. Kalau bisa gambar, saya gambar waktu itu saya langsung di komputer. Karena saya punya pen tablet itu ya, langsung yang komputer itu. Tapi kalau untuk yang di Instagram yang lainnya yang cerita-cerita itu, saya tetap pakai ini gambar dulu di kertas karena lebih enak ya. Karena kalau udah di ini langsung di komputer itu kadang
kurang ini, kurang luasa, rasanya nggak di kertas gitu loh. Iya. Beda kan kalau di kertas itu Sentuhannya. kita sentuhannya juga beda. Nah ini proses ini ada sedikit ini prosesnya. Jadi saya harus capture ini, saya coba dulu. Jadi ini sekalian siapa tahu ada yang hobi gambar. Ini waktu itu saya download aplikasinya Toonboom lah. Kalau baru download kan bisa pakai free ya, belum bayar selama sebulan. Jadi saya pakai kesempatan sebulan itu untuk ngedit inian video ini mana ya? Nah ini saya coba gambar ininya kepalanya dulu, badannya. Yang penting goyang-goyangnya ngikutin ini ngikutin gerakan contohnya kan kasih contoh biasanya dari contoh. Terus saya gambar coret-coret pakai tangan dulu, langsung di komputer ini ya gambarnya seperti itu. Kemudian di nah dari situ saya bikin ini motion sama. Saya bikin lebih rapi lagi garisnya. Nah, ngikutin ini Jadi itu saya ini sebenarnya backgroundnya ada ini gambar yang tadi coret-coret tadi saya ini saya yang keluarin yang putih hitamnya doang. Kemudian dari situ mulai dibentuk. Terus kemudian berkembang. Nah, ngasih kupingnya ini agak susah, nanti goyang-goyangnya saya harus ini iya benar, saya pakai boneka, saya gini-giniin, kira-kira kalau goyang ke sini, itunya kemana gitu. Nah, terus ini setelah rapi ya, baru dipanggil. Nah setelah itu baru diwarnai. Ya begini. Iya. Mewarnanya pakai Photoshop. Saya mewarnai satu-satu. Saya masukin Photoshop dari berapa layar gitu diwarnain. Terus akhirnya selesai. Jadi dimasukin ke Premiere. Saya pakai Toonboom warnanya tetap di Photoshop. Karena saya biasa mewarnai Photoshop kan di Toonboom, nggak tahu sama di Toonboom buat ngerapin jadiin animasi aja. Ya seperti itu. Jadi saya pakai pen tablet, pakai Toonboom dan Photoshop digabung. Ya setelah selesai ngerapiinnya, ngisi musiknya, saya masuk ke Premiere. Jadi, banyaklah tahapannya seperti itu. Tapi kalau suka gambar, YouTube banyak tutorialnya. Ya, oke. Ada lagi? Udah. Atau mau ada tambahan? Praktek aja. Ya, maksudnya dari ada lagi yang mau nanya? Silakan. Boleh Pak? Ya, monggo. Saya juga tertarik sama animasinya. Animasinya itu bisa diulangi juga. Kok bagaimana kalau dimasukin ke NFT itu? Apanya? Kayak karakter itu bagaimana? Itu berkaitan nggak sih sama pertanyaan itu? Bisa, tapi NFT itu kalau nggak ada komunitasnya, kita nggak aktif di komunitas, nggak ada yang lirik. Dan kita misalnya pasang harga tuh, misalnya satu Ethereum gitu, kita harus bayar dulu ya? Bayar dulu, bayarnya juga nggak kira-kira, bisa 0,2 Ethereum. Satu Ethereum itu 40 juta atau 50 juta kan? Sekarang lagi 22. 22. Ya, macam 0,2-nya berapa kan juta mereka punya kan? Jadi kita harus bayar dulu belum tentu laku gitu kan. Betul. Tapi kalau kita udah terkenal di komunitas, kita bikin apapun orang mau beli. Gitu. Nah, itu memang susah NFT. Dulu saya rencana juga mau NFT, tapi bayar ininya, gas fee-nya mahal. Karena saya lihat yang sekarang tuh jelek-jelek karakternya, boleh dari itu bagus. Makanya harusnya itu lebih bisa menjual sih. Ya emang. Nah, tapi saya berencana ini kalau di NFT ntar ada orang beli kan dia jadi hak milik dia. Iya, makanya hak cipta juga ya. Hak ciptanya bisa dia pegang gitu. Iya. Makanya saya nggak mau ini hak ciptanya mau saya nanti kalau ada waktu saya mau bikin benar-benar jadi komik,
Dan rencananya memang ini kenapa mbek? Kita kan ada balah, itu ini nanti akan jadi cerita tersendiri suatu saat someday gitu. Iya. Harapan. Ya jadi itu. Oke. Ada lagi? Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Pak Isa mau bertanya Superman 2 kapan? Harus dari Jumat ya, harus Ya. Oke, kalau enggak kita mulai ke praktek ya. Jadi prakteknya gini, saya sih nggak terlalu banyak ini ya, karena apa? Kalau mau praktek bener praktek itu harus 1 hari sendiri ya. 1 hari sendiri, saya tulis ini praktek gitu. Oke. Ini saya mau iniin lighting. Ya, turunin aja ya. Ini. Tadi aku nggak ketemu Jasin lagi. Untung nggak dari tadi kita ketemu. Ada apa yang ada berita? Setelah diatur seperti ini, kita baru bisa lihat bedanya. Tadi putih terang seperti ini diatur, ini diatur, kita bisa tahu, oh ternyata kulitnya sawo matang. Ada yang dibakar. Itu kematangan om. Kalau yang nggak gelap, terlalu gelap kematangan saunya. Masih mengkel. Masih mengkel. Jadi gunanya untuk kita bisa coba yang ini mati. Satu. Nah, Oh iya, bukan sampingnya. Kelihatan dari sini. harusnya kalau settingan kamera manual yang benar, kalau lampu dimatiin gelap. Gelap ya. Kalau ikut terang, kalau lampu sekitarnya. Jadi begitu kita nyalain, ini apa lampu utama kita sebut key light. Key light. Nah, jadi dia ngambil mukanya terang sekali kelihatan. Tapi sebelah Sininya sebelah makanya perlu fill light. Fill light. Isi. Satu nyalain, satu nah sekarang mulai kelihatan apa dimensinya tetap lebih terang di sebelah kanan. Tapi di sini agak ini masih terlalu terang sih. Nah, sekarang gini, kenapa harus pakai kain? Ini gunanya buat apa? Nggak usah pakai. Nggak apa-apa kan? Misalnya kita buka. Begitu kita buka, warnanya jadi terlalu terang. Beda, kontrasnya terlalu tinggi, keras, sinarnya keras. Kalau kita tutup, nah jadi soft. Nah, ini soft box. Makanya namanya soft box dan di mata pun nggak terlalu sakit. Ya, jadi gunanya seperti ini. Dan biasanya posisi lampunya agak tinggi. 45 derajat dari posisi subjek. Ininya kemiringannya pun juga harus 45 derajat. Kebanyakan kita lihat. Nah, paling enak, paling ideal ini masih seperti ini. Dan kenapa waktu syuting muka harus di make up, dibedakin cowok cewek harus dibedakin supaya nggak mengkilap, itu kan kinclong. Iya. Yang ngilangin kinclongnya itu dibedakin. Ya. Kita cowok nggak berasa apa sih gitu, tapi begitu di kamera kelihatan. Ya, jadi sekarang kalau pakai HP, apakah pengaruh kalau pakai HP kita pakai lampu? Kalau untuk ini biasanya HP terlalu terang, terlalu apa ya? Kontras dan HP biasanya memang tidak untuk lampu seterang ini. Yang biasanya dipakai ring light ya. Kalau ring light enak, kita pakai satu aja di depan begini. Di sini. Udah wajah kita udah dapat sinar dari atas, bawah, depan, kanan kiri, depan dapat semua. Jadi kita pakai ini udah aman untuk close up. Kalau kejauhan ya sinarnya makin berkurang. Jadi lampu itu makin jauh makin berkurang. Jadi kita harus dekat. Kalau terlalu dekat ya sinarnya terlalu terang. Sebut seperlunya aja ya. Saya mau kasih lihat kalau pakai
Jadi Polres aja. Jadi Polres enggak? Berapa? Heri Gondrong. 86. Heri Gondrong. Heri Gondrong. Bukan 86. Ini orang ini Heri Gondrong. Ini kalau kita matikan, ya coba dimatikan. Hasilnya seperti ini, ya. Anda bisa lihat perbedaannya. Sekarang dinyalakan. Nah, coba dinyalakan. Nah, udah beda karena apa? Kita bisa lihat warna kulit, warna baju, dan warna sekelilingnya bisa kelihatan lebih jelas. Kalau mau lebih bagus lagi dari belakang, kasih sinar lagi lampu dari atas. Jadi sekeliling rambutnya akan ada ada sinar putih. Ada sinar ya. Sinar kemuliaan gitu. Dan nanti kalau bikin podcast, 2 lampu udah cukup karena orangnya banyak ya. Tapi kalau untuk khotbah ada kemarin sudah saya kasih linknya, jadi saya ada kasih linknya buat belajar lampu. Jadi ini bisa dipakai. Dan ini ada software OBS nih kalau mau dipakai buat multi kamera, buat kamera handphone pun bisa. Ya. Jadi bisa satu kamera dari handphone, satu kamera dari kamera ini atau gimana. Jadi bisa multi kamera. Bisa dipakai, bisa langsung edit di situ, pilih switch yang mana. Ini untuk lighting ya sementara ini dulu. Kemudian kalau untuk TikTok pun pakai ini juga bisa, orang-orang anak TikTok juga pakainya udah model. Murah nih berapa menteri ya? Hampir berapa? 2 ini 400-an. 400-an ya. Iya. Untuk modal bikin konten segini kalau mereka dapat endorsean, ya kecil lah gitu ya. Nah untuk gereja ini saya bilang ini udah bagus banget, mulai dengan 2 ini udah bagus banget. Jadi saya berharap sih podcastnya ini ya lebih nanti jadinya top. Nah sekarang terus ada yang mikrofon Anda bisa pakai ini mic wireless, mic gede. Tapi kan kalau misalnya bikin acara apa gitu kan nggak enak pegang mikrofon ya. Anda bisa beli yang wireless mahal, ada yang murah cuman begitu jarak berapa meter kresek-kresek atau hilang. Kalau saya kemarin beli yang ini saya udah kasih lihat yang ini kabel, jadi pakai kabel dia lebih stabil, cuman kabelnya tipis. Ini bisa buat 2 orang sekaligus, colok ke handphone langsung atau ke kamera ini kalau ada colokan colokan ini bisa dipakai. Ini bisa buat 2 orang. Kelemahannya ya dia nggak bisa jauh-jauh sepanjang kabelnya ini aja, dan harus hati-hati kabelnya tipis, ketarik patah, kita lagi ngomong lagi seru-seru ngomong patah hilang, rekaman suaranya hilang, kita nggak tahu, harus ada monitoring kan. Kalau nggak ada monitoring kita nggak tahu suaranya hilang masuk apa enggak. 1 jam syuting 5 menit pertama akhirnya putus. Nah, suara nggak masuk semua, habis kelar. Saya pernah begitu syuting film, habis selesai, bukan kenapa-napa, bukan mikrofonnya, SD card-nya hilang. Kemana nggak tahu memorinya hilang. Waduh, katanya pakai suara dari kamera kan ada suaranya juga, cuma jelek banget, keras gitu, kecil banget suaranya. Jadi ya mikrofon salah satunya begini, atau kalau memang produksif sesuatu yang memang ada modalnya, sewa mikrofon yang boom itu panjang gitu ya, pasang di pegangan ini, kita pegangin. Jadi kalau ada orang bicara di sini, mikrofonnya diarahin di atas ini sampai masuk kamera. Jadi di atas kepala. Yang ngomong sebelah sini kita miringin sini. Yang ngomong ke sana kita miringin gitu. Jadi boomernya ini harus ngikutin. Kalau enggak dia meleng aja deh. Dia ngomong kamera ini ngadep sama, suaranya kurang jelas. Itu suaranya benar-benar peka banget, jadi dia nggak ngambil suara sekelilingnya, ngambil suara yang di depan dia doang. Jadi sebelah sini ngomong suaranya kecil, agak soal dikit nggak kedengeran. Begitu. Itu kalau yang mahal. Yang sewa yang murah ada. Cuma saya sewa 150.000 tapi suara sekeliling masuk, tapi mendengar. Sewanya yang
ratusan ribu ada, itu suaranya bener-bener. Kalau kayak dipakai sama itu kayak youtuber yang taruh itu mahal gitu. Itu memang ada yang murah dan mahal. Kalau yang mereka pakai biasanya kalau youtuber yang mahal ya ada mahal-mahal. Ya, jadi untuk audio seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke ini ya, komposisi ya. Komposisi. Kita bisa ngambil maksud udah begini. Asal aja begini. Nah, begini. Ya buat saya sih, saya maunya begitu, mukanya separuh, ya terserah gitu. Tapi kan buat dilihat nggak enak. Makanya kita ambil tadi kan roll of third, jadi sepertiga bagian dari layar. Nah ini kira-kira segini. Biasanya kalau untuk berita, untuk apa, kita ambil miring sini supaya sebelah sininya kita bisa kasih ayat, kasih teks atau apa, atau di tengah, benar-benar di tengah. Ya, benar-benar di tengah seperti ini. Ya, atau sebelah sini. Kalau kita ambil di sebelah sini, ya oke sih, cuman kan aneh gitu ya. Atau begini, nah ini kepala-kepalanya begini kan aneh. Jadi emang harus ada komposisinya, kita harus ada komposisinya. Seperti itu, roll after. Jadi ambil di salah satu potongan ini, seperti itu. Ya, jadi kita bisa manfaatkan apa namanya grid. Ini ada gridnya. Ya, ada di sini yang gratis berapa, yang bawaan ini nggak ada gridnya. Oke, itu komposisi tadi, row of third, lighting udah. Bikinin bebe. Jadi kemudian komposisi kamera, terus ini apa, ya kostum perhatikan. Terus ini apa? Biasanya kostum warna yang paling maksudnya tidak boleh maksudnya kan ada tuh warna-warna yang nggak bisa diterima kamera itu. Oh, sekarang kamera bisa. Udah bisa semua. Bisa aman sekarang kamera. Cuman gini masalahnya. Kan yang waktu itu ada kasih bilang jangan garis-garis ya. Oh, bukan warna, kalau itu pola ya. Pola. Garis kotak-kotak ini biasanya kamera suka ada ini. Jadi ntar jadi kayak bergerak-gerak Iya. Kamera udah pusing. Atau garis-garis yang terlalu tipis. Yang terlalu tipis ya? Iya. Entah gini atau begini, pokoknya terlalu tipis. Nah, di kamera kayak kelihatannya kayak goyang nggak enak lihatnya gitu. Kalau tebel-tebel sih nggak apa-apa. Ya. Terus Oh jadi mereka jangan Kenapa? kalau kotak dengan yang garisnya tebel. yang tebel sekali, jangan tipis-tipis gitu tuh di kamera ntar apa pusing sendiri kita ngeliatnya. Yang nonton paling cuma sebentar, yang ngedit berjam-jam. Bisa sakit mata. Oke. Itu tadi kamera, mikrofon kalau bisa pakai yang wireless, cuman yang wireless sih yang Saramonic itu yang kotak itu kalau cuma buat apa khotbah sih nggak apa-apa atau liputan. Tapi kalau untuk bikin film jangan pakai yang wireless begitu bahaya. Karena itu apa, kita nggak tahu kondisi waktu bikin film itu Cuaca ya? gimana, Iya. cuaca, jarak, entah apa koneksi atau gimana. Iya. Itu harus diperhitungkan. Tapi kalau untuk cuman khotbah atau rombongan atau apa podcast gitu masih bisa, karena itu di dalam ruangan udah terukur semuanya gitu ya, jadi bisa diatur. Untuk multicam, kalau mau pakai multicam di awal harus kasih jadi gambar masuk, tangan masuk. Nah gunanya nanti waktu ngedit Tahu ya. ini posisi begini, suaranya harus keluar, cek kan, yuk kalau kita kencet ini akan apa, gelombang suaranya tinggi itu. Iya. Kamera 1 tinggi, kamera 2 digeserin aja, digeser sampai ketemu nih. Ketemu apa di layar 1, layar 2 ketemu, cek, jadi berarti udah suara berikutnya mulutnya sinkron. Iya. Kalau gunain stabilizer kayak gini om, gimana om? Nah, ini boleh juga, cuman agak susah nih. Ya, Agak susah. karena manual sih. Iya. Lebih buat di kamera ya, bukan buat handphone. Wah, kayak handphone ini keberatan. Iya. Handphone bisa, itu Iya juga bisa, bisa. cuman Apa itu tergantung dari berat bawahnya, Om? berat bawahnya juga. Tapi ini lumayan stabil, lumayan. Cuman susah balancing. Susah balancing susah. Balancing susah. Apalagi buat masih awam. Iya, suka lari-lari begini. Kalau mau bagus ya emang yang digital yang apa, yang mesin motor itu. Iya. Tapi itu balancingnya kalau sekali bisa balancing awalnya susah, tapi begitu sudah bisa. Iya, kalau balancing Ya, awam. emang apa, jalan sendiri. Apalagi kalau ganti-ganti kamera kan? Iya. Bobotnya Karena ini kan beda-beda. pakai AI. Kalau ini kan enggak. Ya begini. Saya pernah beli
cuman gagal terus pakai, apalagi tambahan berat begitu. Iya, boleh pakai DSLR berat. Ini bisa nih pakai ini. Cuman ya itu balancingnya susah. Balancingnya ya belum Iya. ketemu. Kadang terlalu miring ke sini, udah dibetulin ini miring ke sini, dan kadang muter sendiri. Iya. Enggak ini. Oke. Jadi buat teman-teman pemuda remaja atau siapapun kita yang masih berjiwa muda yang mau melayani, kita ambil bagian. Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Keraguan orang muda adalah ntar gue kerja apa, ntar gue makan apa, ntar gue jadi apa. Ya, ini kesaksian beneran dari Bapak Sigit. Semua kru yang terlibat dalam pelayanan film waktu itu semuanya sukses, semua berhasil, ya. Dan kesaksian hidup saya sendiri ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan sekecil apapun. Ya, jangan takut hari esok. Dikala kita firman Tuhan katakan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua Tuhan tambahkan. Ya, jangan takut hari esok. Kru-kru yang waktu itu sampai Kasigit bilang sampai tidur di gereja, ya. Tiger tidur di gereja, tim kerja, yang tim keramas di gereja, itu ada itu. Jadi semuanya seakan-akan di gereja gitu loh. Tetapi seiring waktu berjalan, tadi yang tadi presenter tadi itu Amanda ya kasih gitu ya. Amel sekarang Tuhan sudah berkati. Ada Albert juga Tuhan sudah berkati. Kami sebagai ambil bagian itu Tuhan berkati semua. Ternyata Tuhan nggak pernah berhutang. Saya selalu katakan kepada kita semua, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, satu visi yang saya pegang adalah pemimpin yang baik menciptakan pemimpin yang lebih baik. Ada kasih kita yang sudah boleh katakan berdarah-darah untuk melakukan sebuah konsep. Kita mungkin nggak perlu lagi seperti itu. Sudah mendapatkan ilmunya, tinggal terapkan. Ada dana, kita doakan, Tuhan pasti siapkan. Saya ingin teman-teman sekalian lebih berkreatif daripada yang mungkin kita yang dulu udah pernah melakukannya. Lebih berkreatif lagi, lebih berperan lagi. Mungkin jarak akan menjadi tantangan, waktu menjadi tantangan. Tetapi dikala kita semangat, bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan, kita semangat, Tuhan akan siapkan. Mungkin tim kita baru kecil, siapa tahu ke depan tim kita akan lebih besar. Ya, membuat konten itu sangat penting untuk kita. Bukan hanya kata-kata kasih gitu itu paling nyelkit biasa. Dia memang paling pedas kalau ngomong. Orang rebutan mimbar kayu. Orang jadi sarjana teologi itu 5 tahun disusun skripsi, puyang-puyang hanya berebut mimbar kayu. Tapi kalau saudara-saudara yang ada Tuhan kasih talenta, itu melebihi dari semuanya. Dan saya katakan perannya itu akan lebih menarik, lebih menarik perhatian dan membuat orang bertobat. Orang sekarang bertobat bukan dengan khotbah, ya, tapi dengan memuji Tuhan, dengan memberikan kesaksian, dengan memberikan kata-kata penguatan. Tuhan berkarya luar biasa sekarang. Tuhan sedang berkarya dan menggunakan banyak cara. Ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Sigit dan kita semua yang sudah tertabur benih itu. Sekali lagi firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mari kita lakukan itu dan apa? Semua akan ditambahkan di keluarga kita. Jangan takut anak muda, jangan takut kita semua, siapapun kita yang ada, jangan takut. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti menolong kita kalau kita mau bekerja untuk Tuhan. Yuk kita nyanyi yuk, melayani lebih sungguh untuk kita akhiri sesi kita malam ini. Haleluya. Melayani lebih sungguh.
setiap potensi dan kemampuan kami. Bila Tuhan kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah tanamkan bagi kami malam ini lagi Tuhan. Bahwa kami semua berharga di mata-Mu dan kami memiliki talenta dan kemampuan yang Tuhan beri ya Pak. Biarlah kami mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Bukan kami memikirkan kerajaan bagi diri kami sendiri. Bukan kami memikirkan hanya keselamatan bagi diri kami sendiri Bapa. Tetapi kami rindu pergi menyampaikan berita keselamatan itu kepada banyak orang. Menjadikan orang murid Kristus. Mungkin kami terbatas untuk pergi ke sana kemari ya Tuhan. Tetapi media yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, Tuhan pakai kami Bapa, untuk kami bisa menjangkau jiwa, menjangkau orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, supaya apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan urapi kami semua, biar Tuhan kami berguna di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih kami siap melangkah. Kami yang ada malam ini, kami siap melangkah bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, mampukan Bung Dedi, mampukan Sus Nona, mampukan Tuhan Yesus Bung Andi, mampukan Tuhan Yesus Bung Andri, mampukan Tuhan Yesus Bung Daniel, mampukan Tuhan Yesus Bung Nathan, bahkan semua yang mendukung Bapa. Mampukan kami semua ada Tora bersama dengan kami. Tuhan mampukan kami, pakai kami menjadi tim yang Tuhan pakai luar biasa. Karena pekerjaan besar, urapan atas kami, kesatuan hati, kesehatian menjadi milik kami Bapa. Kami melakukan pekerjaan yang mau Tuhan mau kami kerjakan. Berkati terus kasih di dalam tangan yang luar biasa Bapa. Apa yang sudah ditaburkan itu pasti berguna dan tidak akan pernah sia-sia. Kami siap melangkah bersama dengan Engkau. Segala puji syukur bagi nama-Mu. Tuhan juga Yesus memberkati Bung Jerry sebagai Ketua Pemuda Bapa, biar dia pun terus ada berkarya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.